Eh, Kembali kita berjumpa pertemuan yang kedua ya untuk semester 6A, B, C. Ya kemarin pertemuan pertama saya sudah mengabsen ya kehadiran dari kalian. Ada yang hadir, ada yang belum ya. Nah, diharapkan untuk pertemuan yang kedua ini ya diharapkan seluruh mahasiswa bisa mengikuti ya pembelajaran ini. Mata kuliah kita adalah pengembangan sistem evaluasi pendidikan untuk semester 6. Kemarin semester 5 adalah evaluasi pendidikan. Jadi sesungguhnya pengembangan itu adalah melanjutkan ya, atau mungkin membahas kembali ya materi-materi yang kemarin sudah kita bahas. Karena di sini sistemnya adalah pengembangan. Ya, jadi pengembangan dari yang kemarin kita sudah ajarkan, bisa nanti ada penambahan baru, bisa juga materi yang itu yang akan kita perdalam, ya, yang akan kita perdalam. Nah, baiklah. Ya, kalian lihat itu di itu sudah terbaca ya. Jadi pengembangan evaluasi sistem pengembangan evaluasi pendidikan. Ya. Kita kembali kepada pengertian ya, pengertian dari evaluasi itu sendiri. Ya, ini bahasa Inggris yang sudah saya terjemahkan ya. Sebenarnya asalnya bahasa Inggris awalnya ya, tapi saya sudah terjemahkan ya. Jadi evaluation yaitu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu ya. Kemarin sudah kita artikan pada semester 5. Ini untuk lebih memperdalam saja ya. Lebih memahami. Jadi evaluasi itu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu ya. Nilai siswa ya, untuk menentukan nilai siswa. Jadi untuk menilai siswa, memberikan nilai siswa, maka kita harus melakukan evaluasi. Makanya disebut evaluasi itu adalah proses. Ya, proses untuk menentukan nilai siswa itu berapa ya, nilai akhirnya misalnya begitu. Jadi penilaian itu berproses, tidak serta-merta langsung nilai akhir ya. Jadi berproses dari awal, pertengahan dan akhir. Dulu saya sudah sampaikan dalam proses pembelajaran itu kan ada pendahuluan, ada prosesnya, dan terakhir ada evaluasinya. Nah, jadi yang dimaksud dengan tindakan atau proses itu artinya nilainya itu berproses. Mulai dari nilai harian, terus nilai tugas-tugas, terus UTS, UAS. Nah, itu yang dimaksud dengan proses. Jadi berproses. Yang B, sebagai tindakan atau proses untuk menentukan nilai-nilai segala sesuatu yang ada hubungan dengan pendidikan. Jadi kita berbicara memang pengembangan sistem evaluasi pendidikan. Ya, pendidikan itu lebih luas, lebih sempitnya lagi itu pembelajaran. Sebenarnya sama. Pendidikan itu lebih luas, dan pembelajaran lebih sempit. Ya. Jadi sebagai tindakan atau proses untuk menentukan nilai-nilai
segala sesuatu yang ada hubungan dengan pendidikan. Ini skupnya kita pendidikan. Yang C, suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Jadi berkelanjutan, prosesnya berkelanjutan, terus-menerus. Jadi melaksanakan penilaian terhadap siswa itu secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Ya, prosesnya berkelanjutan terus-menerus, tidak berhenti di sini, di tengah, ya, tapi terus sampai akhir. Ya, sampai akhir. Nah, itu yang C. Jadi proses berkelanjutan. Jadi penilaian itu adalah proses berkelanjutan. Ya, terus-menerus. Kalau perlu setiap saat siswa itu dinilai. Itu yang C. Nah, rumusan tersebut mempunyai 3 implikasi. Jadi rumusan dari evaluation tadi itu mempunyai 3 implikasi. Implikasinya ada 3. Ya, jadi rumusan evaluasi di atas mempunyai 3 implikasi. Pertama, evaluasi adalah suatu proses yang terus-menerus. Bukan hanya pada akhir pengajaran, tetapi dimulai sebelum dilaksanakan pengajaran sampai dengan berakhirnya pengajaran. Ya, jadi rumusan di atas tadi itu menjelaskan, menggambarkan bahwa evaluasi adalah proses yang terus-menerus. Ya, terus-menerus selama pembelajaran itu proses penilaian itu secara terus-menerus. Ya, di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, di akhir pembelajaran. Ya, jadi berkelanjutan, terus-menerus. Yang B, proses evaluasi senantiasa diarahkan kepada tujuan tertentu, yakni untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang bagaimana memperbaiki pengajaran. Ya. Jadi evaluasi itu senantiasa diarahkan kepada tujuan tertentu. Apa tujuan kita melaksanakan evaluasi? Ya. Tujuan kita melaksanakan evaluasi itu kan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai oleh siswa, ya, oleh mahasiswa. Nah, jadi ini untuk perbaikan, ya, untuk perbaikan atau memperbaiki proses pengajaran. Ya, misalnya begini, guru mengajar menggunakan metode ceramah terus, ya, evaluasi akhir ternyata kemampuannya hasilnya kurang memuaskan. Nah, maka pengajarannya itu, metodenya itu diubah, diperbaiki, ya, diubah. Sebab kita menginginkan hasil belajarnya itu betul-betul optimal. Yang C, evaluasi menuntut alat-alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan. Jadi evaluasi itu harus menggunakan alat-alat ukur, ya, yang akurat. Ya. Makanya kita perlu menganalisis butir soal, itu ada analisis butir soal, ada tingkat kesukaran, ada daya pembeda, ada validitas, ya, dan seterusnya. Jadi kita mengevaluasi itu harus menggunakan alat ukur yang akurat. Alat ukur itu apa? Itu instrumennya, soalnya itu, ya. Salah satu contoh alat ukur itu ya itu soalnya, instrumennya. Itu harus yang akurat kita membuat soalnya, ya. Jangan kita membuat soal yang terlalu mudah, ya, atau yang terlalu sukar, ya, maka harus betul-betul akurat, disesuaikan dengan materi yang sudah kita ajarkan kepada siswa. Ini kita berbicara tentang penilaian siswa di SMP atau di SMA, ya, karena Anda nanti tugasnya setelah tamat mengajar
baik itu di SMP maupun di SMA atau SMK. Ya, jadi menuntut alat-alat ukur yang akurat dan bermakna. Yang mempunyai makna, mempunyai arti untuk mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi itu ya tadi berupa hasilnya, berupa nilainya yang dibutuhkan oleh guru guna membuat keputusan. Membuat keputusan itu artinya menentukan siswa ini naik tingkat atau naik kelas atau tidak. Ya, itu kan keputusan dari rapat dewan guru nantinya. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini supaya betul-betul dipahami, karena ini judul materi kita adalah, judul mata kuliah kita adalah pengembangan sistem evaluasi. Kalau kemarin kita evaluasi pendidikan atau evaluasi pembelajaran, sekarang pengembangannya. Jadi kalau ada pengembangannya itu berarti harus betul-betul dipahami supaya tidak sia-sia. Ya. Selanjutnya ini yang ketiga ya. Ini PowerPoint yang ketiga ya. Proses evaluasi umumnya berpusat pada siswa. Ini berarti bahwa evaluasi itu dimaksudkan, coba pahami. Proses evaluasi itu berpusat pada siswa. Jadi objeknya itu adalah siswa. Karena kita berbicara tentang pendidikan, tentang pembelajaran. Ya. Apa maksudnya? Yang A, nih perhatikan. Mengamati hasil belajar siswa dan berupaya menentukan bagaimana menciptakan kesempatan belajar. Ya. Jadi kita mengamati hasil belajar siswa. Jadi objeknya ya siswa. Hasil belajar siswa itu berapa persen misalnya. Ya, sedang, banyak. Ya. Nah, itu yang A. Ya, jadi berpusat kepada siswa karena guru ya mengamati siswa. Apa yang diamati? Yang diamati itu adalah hasil belajarnya. Yang B, mengamati peranan guru. Nah, ya. Peranan guru itu maksudnya, guru itu dalam mengajar itu sudah maksimal belum? Guru itu dalam mengajar dia punya program yang cukup atau tidak? Guru dalam mengajar itu menggunakan alat peraga atau metodologi yang baik atau belum? Ya. Jadi hasil belajar siswa juga tergantung dari peran guru dalam mengajar. Gurunya berkualitas, gurunya menguasai bahan, ya nanti Anda kalau menjadi guru harus berkualitas, ya harus menguasai bahan, harus punya referensi banyak, ya supaya nanti kalian mengajar bagus, ya dan hasilnya juga bagus. Ya, jadi mengamati peranan guru. Ya, jadi siswa yang dievaluasi, siapa yang mengevaluasi adalah guru. Ya, jadi guru yang mengevaluasinya. Terus hasil belajarnya minim. Nah, kalau kita analisis ya, kenapa murid dapat nilai minim? Mungkin ya, salah satu faktornya guru juga, ya, Anda juga sebagai guru. Yang ketiga, strategi pengajaran. Strategi pengajaran ini ya itu tadi yang saya sebut tadi. Metodologi pengajaran itu cocok atau tidak, pas atau tidak, sesuai atau tidak. Ya, tergantung situasinya, tergantung materinya, ya, tergantung judulnya, ya, gitu. Itu strategi. Jadi metode. Jadi guru
punya peranan penting memang ya dalam memproses pembelajaran. Jadi kan ada input, ada proses, ada output. Guru itu masuk di prosesnya karena guru yang akan memproses input ya, terus proses output. Guru adanya di proses. Ya. Oke. Kurikulumnya juga ya, kurikulumnya silabus ya. Silabus itu, kurikulum itu adalah batasan-batasan materi. Jadi materi itu harus dibatasi oleh kurikulum supaya tidak terlalu meluas. Kalau terlalu meluas nanti kemungkinan itu akan sulit ya dipahami oleh siswa. Makanya kurikulum juga harus tepat, ya harus sesuai. Prinsip belajar untuk diterapkan pada pengajaran. Jadi ada prinsip-prinsip belajar. Kalau kita guru mengajar, pertama kita masuk, ucap salam, ya kemudian kita mengabsen satu demi satu anak kita sebut, ya, supaya komunikasi kita dengan murid itu bagus. Ya. Apalagi seorang guru ya, mengajar di kelas yang jumlah muridnya 30, nah itu guru wajib mengenal satu demi satu dari murid itu sendiri. Ya. Jadi prinsip-prinsip belajar untuk diterapkan pada pengajaran itu sesuai dengan aturannya. Ya. Makanya kita perlu membuat yang namanya program perencanaan pembelajaran, satuan pembelajaran. Situ ada prinsip-prinsip situ. Apa yang harus dikerjakan oleh guru, apa yang harus dikerjakan oleh siswa itu tertulis di situ dalam program tersebut. Dan sebagai pedoman untuk guru mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita sudah cantumkan dalam satpel tadi itu ya. Makanya guru wajib membuat satuan pelajaran. Di situ kita sebut materinya ya, terus cara mengajarnya, metodologi yang kita pilih ya. Di situ ada butir soal-soal ya, terus ada lembar jawabannya, jadi lengkap. Itulah prinsip-prinsip belajar untuk diterapkan pada saat kita melaksanakan pengajaran. Jadi inti setiap evaluasi adalah pengadaan informasi bagi pihak pengelola proses belajar mengajar untuk membuat macam-macam keputusan. Ya, itu intinya. Apa sih inti dari kita melaksanakan evaluasi? Ya, itu untuk nanti terakhir kita akan mengambil suatu keputusan untuk menentukan kondisi anak, ya, untuk menentukan keberadaan anak. Ya. Nah, itulah ya, itulah materi kita untuk pertemuan yang kedua ini. Yang mudah-mudahan kalian memahami, ya, memahami, karena ini merupakan kelanjutan dari evaluasi yang dulu pernah juga kita bahas. Dan seperti biasa, agar kalian tidak lebih memahami materi yang tadi, terus juga untuk melihat sejauh mana hasil yang kalian capai dalam mengikuti proses perkuliahan ini. Jadi ada beberapa soal yang harus kalian tulis, harus kalian jawab. Ya, tugas. Pertama, apa yang Anda ketahui tentang evaluasi awal, proses, dan evaluasi akhir? Yang tadi saya sudah jelaskan, misalnya guru mengajar, di awal dia melakukan evaluasi, di tengah, pada saat sambil belajar, sambil bertanya, di akhir. Nah, itu ya, kalian jelaskan. Evaluasi awal, proses, dan evaluasi akhir. Yang kedua, apa implikasi dari pengertian evaluasi itu? Tadi ada pengertian evaluasi itu, apa implikasinya? Ya. Yang ketiga, berikan kesimpulan dari materi yang baru saja kalian dengarkan. Kesimpulannya apa sih yang tadi itu yang ada 3 poin itu, ada tiga
poin ya. Terus catatan, tulis tangan di buku masing-masing dan kirim melalui mail dengan format PDF ya. Terus mailnya dia disimpan ya, mailnya disimpan. Setiap kali kuliah nanti kalian berhubungan dengan mail ini ya. Dan harus masuk ke mail, tidak boleh ke WA. Ya, kalau yang ke WA saya anggap tidak melaksanakan tugas ya. Jangan ada alasan nggak masuk lah, nggak ada kuota segala macam ya. Nah, kalau yang di WA itu saya lihat yang nggak ikut kuliah juga tahu-tahu ngisi tugas ya. Jadi harus disiplin ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.